studi kasus dengan metode kualitatif. Tadi dinyatakan oleh Creswell bahwa studi kasus intinya adalah melakukan eksplorasi terhadap suatu fenomena. Ya, karena sifatnya eksplorasi, maka akan lebih cocok diteliti dengan metode kualitatif. Jadi fungsi metode penelitian kualitatif dalam studi kasus berfungsi untuk menggambarkan kasus secara kualitatif. Jadi kasus yang bersifat narasi. Misalnya kasus tentang kebakaran hutan. Maka kebakaran hutan itu dideskripsikan secara kualitatif. Berikutnya, metode kualitatif berfungsi untuk eksplorasi. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh apa? Eksplorasi. Ada yang berpandangan karena di hutan tersebut di bawah itu ada sekam yang tidak bisa padam, sehingga setiap musim kemarau akan muncul api dan terjadi kebakaran. Tapi ada juga yang berpandangan kebakaran hutan itu dibakar karena untuk mengolah hutan supaya lebih mudah. Ini kan perlu eksplorasi karena terjadi perbedaan pandangan tentang sebab-sebab suatu kejadian. Nah, akibat dari eksplorasi, maka dapat gunakan sebab-sebabnya itu apa? Terjadi suatu kebakaran. Dan sekarang bagaimana dampak dari akibat suatu kasus. Jadi dengan metode kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan, untuk eksplorasi, untuk menemukan sebab-sebab, dan juga menemukan akibat dari suatu kasus. Nah, metode kualitatif itu tadi ada yang empiris, datanya adalah data empiris tanpa diberi makna, sehingga analisisnya adalah analisis data empiris. Sedangkan studi kasus ada data yang bersifat interpretif, ya, mengandung makna, sehingga analisisnya diawali dengan analisis data kualitatif empiris, selanjutnya dilakukan analisis untuk memahami makna. Nah, yang nomor 2 itu adalah yang paling sulit, ya. Maka diperlukan suatu penelitian yang mendalam karena untuk memahami makna. Sebagai contoh, banyak orang sekarang yang upload di media sosial yang intinya itu merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik. Nah, dia itu mengupload informasi, ya, itu informasi yang sungguh-sungguh atau sekedar untuk memperoleh popularitas. Karena popularitas orang dengan melakukan kegiatan negatif itu akan lebih cepat dikenal dibandingkan dengan melakukan kegiatan yang positif. Sehingga itu dapat dimaknai untuk mencari popularitas sehingga mengupload suatu peristiwa-peristiwa yang negatif. Ya. Bahkan kalau dalam teori wartawan itu, bad news adalah good news. Ya, sesuatu yang jelek itu merupakan suatu berita yang bagus. Maka kalau berita itu datar-datar saja, ya itu tidak ada yang membaca. Nah, penelitian kualitatif ini untuk studi kasus dilakukan secara mendalam. Ya. Mendalam itu apa? Karena umumnya penelitian-penelitian itu hanya dilakukan yang tampak saja, seperti gunung es. Yang diteliti hanya bagian yang tampak. Padahal yang tampak itu justru lebih besar dan merupakan fundamental.
Jadi studi kasus ini penelitian yang mendalam dari yang tampak sampai yang tidak tampak. Nah, ini yang sulit studi kasus adalah menemukan makna, menemukan yang tidak terlihat ini. Seperti halnya korupsi di Indonesia. Maka ada yang bilang korupsi di Indonesia itu sudah membudaya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka korupsi dipandang sesuatu yang tidak negatif. Mengapa sudah ada aparat hukum, ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, bahkan sekarang ada KPK, ini korupsi kok tetap saja berjalan. Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Yang perlu dilihat adalah akar masalahnya. Ya. Apalagi orang Indonesia itu kan agamis, ya. Sehingga tentang kejujuran, kebohongan itu mestinya tidak terjadi pada negara-negara yang agamis. Tapi kenapa itu justru terjadi di negara yang agamis? Maka perlu diteliti sampai ke akarnya, apa yang menjadi sebab. Seperti halnya ini kasus kebakaran hutan, ya, perlu dicari apa yang dibakar, apa yang terbakar, bagaimana dan mengapa, dan apa akibatnya suatu kebakaran. Padahal hutan itu kan menjadi paru-paru suatu negara. Kalau ini terjadi kebakaran, maka tentu akan kehilangan paru-parunya. Bahkan banyak hutan-hutan di Indonesia itu yang sudah gundul, ya, apalagi digali batu baranya, sehingga hutan-hutan itu menjadi hilang. Nah, ini perlu juga dikaji, padahal sudah ada istilah pembangunan berkelanjutan, ya. Tapi kenapa itu masih terjadi? Ya, apa akar masalahnya? Nah, langkah-langkah untuk penelitian studi kasus yang menggunakan metode kualitatif, yang pertama memang berangkat dari suatu kasus tertentu. Kasus tertentu. Kasus penyakit, bisa kasus karena kejadian gempa, atau angin, atau kasus di organisasi. Ini berangkat dari suatu kasus tertentu. Nah, dari kasus tertentu tentu peneliti akan membuat pertanyaan penelitian, dan menurut Yin tadi pertanyaan penelitian itu minimal 3, yaitu apakah kasusnya, bagaimana proses terjadinya kasus, dan ketiga apa sebab-sebab timbulnya kasus. Dan saya tambah 1, yaitu bagaimana akibat dari adanya kasus. Jadi pertanyaan penelitian ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian di metode yang lain, karena ini menyangkut kasus. Nah, tentu setiap peneliti akan menggunakan teori, ya, atau menggunakan wawasan tentang apa yang diteliti. Bagi metode kualitatif, peneliti tidak digunakan untuk merumuskan hipotesis, tapi teori dipakai oleh peneliti kualitatif supaya peneliti dapat mengenali kasus dan melakukan suatu analisis. Maka nggak mungkin seorang peneliti yang tidak memiliki teori dan tidak punya wawasan tentang kasus dapat melakukan studi kasus. Karena nanti mengenali saja tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa memahami teori. Menganalisis juga tidak bisa dilakukan tanpa memahami teori. Nah, dari teori ini maka peneliti langsung ke lapangan secara kualitatif mengumpulkan data. Nah, dalam metode kualitatif, pengumpulan data itu dengan terutama observasi, melakukan wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data sekaligus melakukan analisis dan uji keabsahan data.
Jadi kualitas hasil penelitian kualitatif adalah dilakukan adanya uji keabsahan data. Nah, setelah data terkumpul, itu kalau menurut Miles and Huberman perlu ada data display. Nah, data display itu adalah deskripsi terhadap kasus yang terjadi, ya, gambaran kasus yang terjadi. Lalu dicari sebab-sebab timbulnya kasus. Nah, kalau sebab-sebab ini sudah analisis didasarkan atas data yang terjadi dan juga menemukan dampak. Ini juga sudah aspek analisis yang diikuti juga oleh data, dan selanjutnya memberikan rekomendasi, baru dibuatlah suatu laporan penelitian studi kasus.